إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ayolah ikhwah, azakumullah. Kita diberikan hidayah untuk talabul ilmi syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kalau disebutkan muslim termasuk muslimah. Ini nikmat yang besar yang kita wajib syukuri. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan hidayah untuk talabul ilmi. Jutaan orang tidak diberikan hidayah untuk talabul ilmi. Antum diberikan oleh Allah hidayah untuk talabul ilmi. Maka gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Antum gunakan kesempatan ini untuk betul-betul menuntut ilmu, mengaji, memperhatikan apa yang disampaikan, memahami. Sebab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Berkemauan keraslah kepada apa yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Ingat, jangan lemah, jangan malas, jangan futur. Harus semangat seorang talibul ilm. Kemudian antum berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan. Karena banyak orang yang ngaji tapi ilmunya tidak bermanfaat. Itu yang harus dia introspeksi. Kenapa kok tidak bermanfaat ilmunya? Sekian lama ngaji tidak ada perubahan dalam kehidupan. Coba antum perhatikan, ngaji mestinya ada perubahan. Perubahan dalam diri kita, perubahan dalam keluarga kita, perubahan dalam ibadah kita kepada Allah, perubahan dalam kita betul-betul menata hati kita untuk tunduk dan taat hanya kepada Allah, menjaga keikhlasan, ittiba kepada Rasulullah SAW. Begitu juga mengatur waktu kita. Banyak yang nuntut ilmu tidak pandai mengatur waktu. Talabul ilmi dia buang-buang waktu dengan sia-sia. Apakah dengan ngobrol, dengan main HP, dengan jalan-jalan, dengan yang lainnya. Coba antum pikirkan, antum talibul ilm mesti berbeda dengan orang awam, berbeda dengan orang umum. Waktu itu sangat berharga dan waktu itu akan ditanya oleh Allah SWT. Antum ingat bahwa Nabi SAW pernah memberikan nasihat kepada sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar masih muda, umurnya belum sampai 20 tahun. Ibnu Umar. Nabi mengatakan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Kata Nabi SAW kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharib. Hendaklah kamu jadi dunia seperti orang asing. Aw 'abiru sabilin, atau engkau orang yang dalam perjalanan. Wa'udda nafsaka min ahlil kubur, dan hitung dirimu termasuk orang yang pasti mati, pasti menjadi penghuni kubur. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Tapi kalimat wa'udda nafsaka min ahlil kubur tidak ada dalam riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain ada. Nabi menyebutkan Rasulullah kepada Ibnu Umar ini, jadilah kamu dunia seperti orang asing atau orang dalam perjalanan. Orang asing atau orang yang dalam perjalanan itu betul-betul dia menjaga waktunya. Waktunya sangat berharga. Kalau umpamanya orang ditugaskan di luar kota seminggu, bagaimana kerjaan dia bisa selesai dalam 3 hari? Karena apa? Karena dia kangen kepada keluarganya. Betul-betul dia jaga waktunya itu. Kemudian orang yang asing atau orang dalam perjalanan mesti dia mempunyai apa? Bekal. Kita ini sedang berjalan menuju kepada Allah. Kita pasti akan mati dan kita pasti akan dihisab oleh Allah. Maka kita wajib mempersiapkan bekal. Bekal yang terbaik apa?
taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian dalam surah Al-Baqarah, berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang berfikir. Maka mempersiapkan bekal untuk akhirat. Dengan apa? Dengan takwa kepada Allah. Dengan apa? Dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhkan maksiat. Dengan melaksanakan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya dengan ikhlas dan ittiba. Dan juga gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Ini waktu kita banyak yang terbuang. Luar biasa waktu ini. Terbuang dengan sia-sia. Banyak yang dipakai buat HP aja itu berapa jam itu? Untuk HP. Buat nonton, nggak ada manfaat sama sekali. Ini waktu yang terbuang untuk jalan-jalan segala macam. Waktu ini berharga. Setiap detik kita, setiap menit kita akan ditanya oleh Allah. Coba kalau antum dari baca HP, dari antum gunakan HP dengan baca Al-Quran. Nih Al-Quran dibaca nih. Ribuan kali manfaatnya Al-Quran ini. Bukan 1, 2, atau 10, ribuan kali manfaat Al-Quran untuk baca. Coba sehari bisa nggak kita baca 2 juz? Saya lihat banyak yang ngaji nggak ada manfaatnya. Waktunya terbuang dengan sia-sia. Main HP, nonton, jalan-jalan. Waktu ini sangat berharga, akan ditanya oleh Allah pada kiamat. Wa an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa, akan ditanya oleh Allah. Coba antum perhatikan deh. Kemudian Nabi mengingatkan kita di hadis ini, wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Hendaklah kamu hitung dirimu termasuk orang yang pasti akan mati. Kalau orang pasti akan mati, besok akan mati, ya udah persiapan dong. Apa yang harus kita persiapkan dari amal-amal soleh dan menjauhkan dosa maksiat. Jangan ada waktu yang terbuang dengan sia-sia, jangan. Kayak waktu untuk baca SMS saja habis waktu kita. WA aja udah berapa habis waktu kita. Coba baca Quran. Selembar aja enggak. Sehari ini minimal kita 1 juz atau 2 juz kita baca Al-Quran. Belum lagi baca hadis Nabi, belum baca buku yang bermanfaat. Belum lagi melakukan amal-amal soleh yang bermanfaat buat kita di akhirat nanti. Makanya setelah itu Ibnu Umar mengatakan begini. Setelah nasihat oleh Nabi SAW, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah, wa idza asbahta fala tantadhir al-masa'." Wa khudh min sihatika limaradik wa min hayatika limautik. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, apabila engkau berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Apabila engkau berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan sehatmu sebelum sakitmu, gunakan hidupmu sebelum matimu. Jadi waktu ini sangat berharga. Ibnu Umar yang diberikan nasihat oleh Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita, kalau udah berada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Apa yang bisa kerjakan waktu sore? Antum atur. Antum bisa baca buku. Ada, saya udah nulis buku tentang itu. Yang pertama, waktumu dihabiskan untuk apa? Antum baca itu. Yang kedua, dunia lebih jelek daripada bangkai kambing. Antum baca itu, buku itu. Bagaimana ngatur waktu kita dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Sore apa yang bisa kita kerjakan sore? Apa jalan-jalan, ngobrol seperti anak-anak kecil. Kalau anak kecil minta jalan sore, minta main. Kita mesti berbeda dong. Thalibul ilm. Waktu kita berharga, apa yang bisa kita baca dari kitab-kitab? Di samping zikir sore yang kita baca, apa buku yang harus kita baca? Apa yang kita tamatkan dari buku itu? Dan apa yang kita murojaah dari Al-Quran? Kemudian setelah maghrib apa yang kita baca? Baca Quran lagi pada maghrib. Pada Isya apa lagi yang kita lakukan? Menjelang tidur apa lagi kita lakukan? Tengah malam kita bangun apa yang harus kita lakukan? Subuh. Begitu seorang talibul ilm, waktunya sangat berharga. Antum hisab diri antum. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kamu dihisab oleh Allah. Coba ini perhatikan yang seperti ini. Banyak saya lihat waktu yang terbuang, talibul ilm terbuang. Antum dipilih oleh Allah untuk ngaji, untuk nuntut ilmu. Ini luar biasa, antum dipilih oleh Allah. Gunakan kesempatan itu. Banyak orang-orang yang sudah dipilih, kemudian setelah itu dia gunakan waktu yang sia-sia. Akhirnya lama-kelamaan udah dia jenuh dengan ngaji. Akhirnya sama dengan orang awam. Terus bagaimana? Ya terus dia berbuat dosa dan maksiat yang akhirnya dalam kehidupan dia su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Ini bukan main-main, ini hidup ini betul-betul kesungguhan yang kita akan ditanya oleh Allah. Apakah antum sebagai
orang umum yang diberikan kesempatan untuk ngaji, atau antum anak pondok? Kalau anak pondok ada kewajiban lagi di samping antum thalabul ilmi, membaca kitab, murajaah, antum juga punya kewajiban untuk mendakwakan keluarga. Sama seperti antum juga yang ngaji, meskipun bukan dari pondok, ada kewajiban. Apa sih kewajiban kita kepada keluarga kita? Apa habis ngaji sudah, taruh bukunya, selesai. Apa sih yang saya dapat dari ilmu ini? Apa yang saya harus amalkan? Apa yang harus kita dakwakan kepada keluarga? Ada kewajiban yang Allah firmankan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Bagaimana menjaga mereka dari api neraka? Dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Memberikan nasihat kepada mereka dengan nasihat takwa. Apa yang harus mereka lakukan? Terus ingatkan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Nggak tinggal tuh, yang wajib maupun yang sunnah. Hatta dia sudah dewasa, kewajiban orang tua, ingatkan juga anaknya. Untuk mengingat Rasulullah SAW, hatta Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, Fatimah dengan Ali, meskipun dia sudah nikah, tetap Nabi ingatkan sholat malam, bangun sholat malam, bangun sholat malam, diingatkan bangun sholat malam. Meskipun dia sudah nikah, tetap diingatkan. Jangan diam, sholat diingatkan itu. Itu yang sunnah, apalagi yang wajib. Jadi ini harus terus diingatkan. Ya antum belajar untuk antum sampaikan. Yang jadi pondok tadi, dia harus belajar lagi dan mengajar. Kalau udah mengajar, ada kewajiban dia untuk mendidik mereka di atas Islam dan sunnah. Untuk belajar, yang dipelajari apa? Quran dan sunnah. Yang disampaikan juga Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Antum dipilih oleh Allah untuk thalabul ilmi di pondok. Antum belajar bertahun-tahun, bukan setahun 2 tahun di pondok. Kalau sudah belajar di pondok, baik yang ikhwan maupun akhwat, mestinya begitu keluar dari pondok, ada hasil dari pondok itu, apa yang bermanfaat buat dia lakukan dalam kehidupan ini. Dia dipilih oleh Allah untuk masuk ke pondok. Bukan dia bisa sendiri untuk ke pondok, tidak. Tapi Allah pilih dia ke pondok. Sama seperti anak-anak yang belajar di Madinah. Dia bisa ke Madinah bukan karena kehebatan dia, tapi Allah pilih dia untuk belajar di Madinah agar dia sana belajar agama, kemudian dia pulang mendakwahkan Islam ini, Al-Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Bukan diam dia, bukan pulang kemudian dia cari maisha. Betul wajib cari maisha, tapi ada kewajiban dia yang Allah bebankan kepada dia untuk mendakwahkan Al-Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Itu kewajiban dia. Bukan dia kemudian dia cari sibuk dengan yang lain, sibuk dengan usaha, dengan dagang. Boleh, wajib cari maisha, dia wajib. Tapi kewajiban dia yang terbesar, Allah pilih dia belajar di Madinah untuk apa? Untuk dia pulang mendakwakan Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Yang paling penting dakwakan oleh dia adalah tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, dan menjauhkan bid'ah. Itu kewajiban dia. Dia harus bimbing umat ini. Siapa lagi yang mau bimbing? Justru anak-anak pondok dan juga orang-orang yang tamatan dari Madinah, yang dari Riyadh, yang lain, dia pulang untuk mengajarkan Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kewajiban dia, dan Allah akan tanya di hari kiamat nanti. Apa dia belajar dan apa yang dia harus sampaikan kepada umat ini. Umat butuh ilmunya dia. Kalau Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa dia belajar nuntut ilmu itu sama dengan jihad. Yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 122, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak patut orang mukmin semuanya pergi berperang jihad. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Mesti ada dari setiap golongan, setiap kelompok orang yang belajar agama, menuntut ilmu. Artinya orang yang belajar agama, menuntut ilmu disamakan oleh Allah dengan apa? Jihad fisabilillah. Untuk apa? Untuk tafaqquh fid din, belajar agama, memahami agama Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salaf. Setelah itu apa kewajiban dia? Apa kewajibannya? Setelah tafaqquh fid din apa? Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Agar mereka mengancam kaum mereka apabila mereka kembali, dan agar mereka berhati-hati kaumnya.
Jadi kewajibannya dia ada kewajiban. Dia belajar di pondok, dia belajar di Libya, dia belajar di Madinah, dia belajar di Yaman. Pulang ini untuk mendakwahkan Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Itu kewajibannya dia. Terus dan gak boleh berhenti. Siang dan malam dia dakwakan, itu kewajibannya dia. Karena Allah pilih dia untuk belajar, maka dia kewajiban dan ganjarannya besar yang luar biasa. Selama dia dakwakan, selama itu dapat mengalir pahalanya. Man dalla ala khairin kafa'ili. Barang saya menunjukkan orang berkebaikan, dia akan dapat ganjaran terus. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu min ghairi an qusa min ujurihim syai'. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang mengajak orang pada petunjuk, maka dia dapat ganjaran. Terus dapat ganjaran orang-orang yang mengikutinya dan tidak kurang sedikit pun juga. Ini kewajiban. Jadi jangan ditinggalkan. Kepada yang ngaji tetap harus introspeksi, merubah, artinya kepada kebaikan. Kalau kita nggak berusaha untuk merubah, siapa lagi? Kita jadi contoh. Yang belajar di pondok juga demikian, yang belajar di Madinah juga demikian. Antum kewajiban mendakwakan Quran wa sunnah fahmi salaf. Terjun di masyarakat, dakwakan kepada umat ini agar umat paham. Jutaan orang yang tidak paham tentang agama, jutaan. Dan itu kewajiban kita. Apa kita mau biarkan mereka dalam kegelapan, dalam zulumatul jahl, zulumatul syirik wa zulumatul bidah. Mereka dalam kegelapan kebodohan, kegelapan syirik, kegelapan bidah. Kewajiban kita untuk memberikan cahaya kepada mereka. Dan itu tanggung jawab kita dan akan ditanya di hari kiamat nanti. Makanya perhatikan itu, bahwa ada kewajiban kita yang harus kita sampaikan. Tapi tetap sebelum kita melangkah untuk mendakwakan orang lain, kita dakwakan diri kita dulu. Dakwakan keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian dakwakan sanak kerabat kita, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ancam keluarga kita yang terdekat, semua keluarga kita ancam. Dakwakan mereka agar mereka paham tentang agama ini. Karena itu kewajiban kita. Kita nggak bisa diam. Siang malam apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Ini kewajiban. Dan antum dapat ganjaran besar. Karena tujuan hidup kita, puncak cita-cita seorang mukmin adalah apa? Surga. Gitu. Dan itu harus dicapai. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan dirinya? Jadi harus, waktu itu sangat berharga. Antum gunakan kesempatan. Jangan udah nuntut ilmu masih main HP, masih buang-buang waktu, masih nonton, tengah malam masih nonton. Apa manfaatnya antum belajar? Apa manfaatnya antum belajar? Mestinya antum baca Quran tengah malam, antum baca buku yang bermanfaat, antum bangun tengah malam, antum tahajud, antum doa kepada Allah. Manfaat. Jadi harus apa yang kita kerjakan yang bermanfaat. Jangan kita jadi orang yang tidak bermanfaat, jangan. Kata Nabi SAW, khairun nas anfa'hum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Bukan untuk diri kita sendiri, jangan. Apa yang bermanfaat? Kita harus bermanfaat. Ilmu kita harus bermanfaat, dakwah kita bermanfaat, harta kita bermanfaat untuk umat ini. Harus bermanfaat buat umat. Enggak boleh kita ngurus diri kita sendiri. Enggak, semua orang harus bermanfaat dengan apa yang ada pada kita. Jadi kita orang yang mubarak. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah jadikan aku sebagai orang yang berkah di mana aku berada. Barokah dia. Di mana dia berada, manfaat hidupnya. Antum harus jadi seperti itu. Thalibul ilm bermanfaat buat dirinya, bermanfaat buat istrinya, bermanfaat buat anaknya, bermanfaat buat orang tuanya, bermanfaat buat tetangganya, bermanfaat buat umat. Antum harus jadi orang yang bermanfaat. Jangan jadi sia-sia, jangan. Jangan berbuat dosa dan maksiat, tinggalkan semuanya. Kita harus jadi orang yang baik. Dengan ngaji ini ingin jadi orang baik. Jadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang saleh dan juga muslih, bukan hanya saleh, tapi muslih, memperbaiki orang lain. Ya, sampai di sini kajiannya mudah bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.